Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Nadisa. Lana and Azra. Miss. Welcome back. Baru bertiga nih, that's alright. Gak apa-apa, kita mulai aja. Teman kalian ada yang satu izin lagi pergi nih. Dua lagi belum masuk. Mudah-mudahan bisa segera bergabung so that they won't miss out this lesson. Now, I hope you guys are ready and mudah-mudahan juga lagi sehat semua nih ya, jadi bisa fokus mengikuti pelajaran. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita refresh dulu ingatan kalian pelajaran lalu tentang punctuations and capital letters. Kita latihan ini dulu. Kita sama-sama ya ngerjain. Dibagikan linknya di chat Zoom. Surat ini, oke ada di chat Zoom linknya. Ini ada nelpon. Boleh diangkat dulu. Azra kalau pakai handphonenya boleh diangkat dulu. Okay, this exercise is about capital letters and full stops. Tanda bacanya cuma titik yang diperlukan. Ceritanya nih ada surat dari alien named Luvakas. Luvakas the alien has been learning a lot about the world since his arrival on Earth from planet Inko. However, one thing he has definitely not got the hang of is when to use the capital letters and full stops. Jadi ceritanya nih, si alien namanya Luvakas, udah tinggal di bumi udah lama, udah belajar banyak hal tentang bumi, tapi cuma ada dua hal yang dia nggak bisa melulu nih, penggunaan huruf besar dan tanda baca titik. Jadi tugas kalian ngebetulin nih suratnya Luvakas ke ibu sama bapaknya. Apa aja nih yang kurang? Jangan lupa huruf besar dan titik. Dari atas, ini alamatnya nggak perlu dibenerin. Dan yang bawah. Oke. Hang on, Miss kirim ulang linknya karena ada yang baru masuk. Let me see. Ada yang masuk. Oh, Marsha. Oke. Hang on a second. Marsha number 4. Linknya ada di chat Zoom. Tinggal dibenerin aja kan Mami kata-katanya. Yes, betul. Huruf besarnya. Contoh kalimat pertama. Awal kalimat kan selalu pakai huruf besar. Berarti Dear Mom and Dad. Huruf besarnya di mana? Dear Mom and Dad. Kasih tanda koma ya di belakang dad, tambahkan. Huruf besarnya ada di kata dear. Jangan baris kedua. Apa nih yang salah nih? Huruf besarnya di mana? Where do we use the capital letter in the second sentence? Pronoun I harus huruf besar. I have now been on Earth.
Earth pakai huruf besar. Nama planet, kalau di depannya nggak ada artikel the, harus pakai huruf besar. Termasuk proper noun. Nanti kita masuk ke proper noun lagi. I have now been on Earth for 2 weeks. Jangan lupa, titik. Jadi diingat ya semua nama planet. Jupiter, Mars, Saturn, Mercurius, Venus. Semuanya huruf besar kalau nggak pakai the. It is very difficult to inco. It is very different to inco. Inco nama planet. Nah, berarti hurufnya pakai huruf besar. Huruf I-nya. Full stop, titik. People drive around in metal boxes. People starts with the capital P. Drive around in metal boxes. Full stop. What is it, Lala? What's wrong? Next sentence, food is eaten by putting it in your face. Use the capital F on food. Food is eaten by putting it in your face. Full stop. Water falls out of the sky a lot. Water, start with the W, capital W. Water falls out of the sky a lot. Sky-nya nggak huruf besar. Full stop. I miss you all. I-nya huruf besar. Love from Luvakas. Luvakas nama. Proper noun berarti huruf besar. Next, kita betulin postcard-nya. Postcard from Earth to his cousins. Jadi ngirim surat ke sepupunya nih. Sama kayak tadi ya. Bisa ngeliat from Luvakas yang belum dikasih titik. Oh iya, lupaan Miss. Dear Capri, Capri nama huruf besar. And Mastic huruf besar juga. Koma. Hi from Earth. Kira-kira nih, ini nggak dipisah nih ya, nggak kayak yang di atas, kalimatnya dipisah satu-satu, ketahuan satu kalimat, satu kalimat. Kalau ini nyambung, jadi kalian nentuin nih, yang mana titiknya, di sebelah mana titiknya. Hi from Earth, I am having a lovely time. I have been staying with 2 children called Sarah and David. They have taught me a lot about the world. Here, you use bits of metals to eat with and you sleep lying down. Nah, kalian kira-kira nih, di mana ya? Hi from Earth. Jangan lupa Earth huruf besar. I am having a lovely time. Titik. I have been. Sambung aja terus ya. Sebentar. Titik. Turun ke bawah. Lanjut. I have been. Garisnya ke bawah. I have been staying with 2 children called Sarah and David. Titik.
They have taught me a lot about the world. Titik. Here, you use bits of metals to eat with, and you sleep lying down. Full stop. Lengkap, ke bawahnya langsung. I hope you are well. Full stop. See you soon. Full stop. Bawahnya nama Lubakas. Oke, siapa yang sudah? Tinggal dikirim. Sebentar, sebentar. Di kunci jawaban Miss, usutnya pakai tanda seru ya. Seluruh vakasnya di bawah nggak perlu pakai titik nih. I hope you are well, full stop. See you soon. Exclamation point. Marsha, udah duluan? Oke, kita cek dulu nanti Marsha. People drive around in metal. Nah, metal spellingnya sama boxesnya juga. Food, food nggak pakai koma. Is eaten, jadi eating. Eaten by putting it in your face. Titiknya ketinggalan. Waterfall out of-nya kesambung nih. Of the sky a lot. Titik, semuanya titik tanda bacanya. Kecuali yang di atas. Dear mom and dad, koma. Oh, tapi ini titik betul nih, dibetulin. Nah, ini dear-nya belum ada nih, ketinggalan nih. Dear Capri and Mustang. Oke. Cek lagi yang lain. Mami, grup levelnya apa? Grup levelnya beginner. Marsha, boleh diulangin lagi? Sambil Miss kasih contoh.
Ya, sure, boleh, silakan Azra. They have taught me a lot about the world. Titik. Here, you use bits of metal to eat with. And you sleep lying down. Berarti dia si alien ini tidurnya nggak lying down ya. Lying down. Titik. Dilengkap. I hope you are well. Titik. See you soon. Pakai tanda seru. Lufaka, huruf besar tanpa tanda baca. Nah, dear mom and dad. Mama, I have now been on Earth, Earth-nya huruf besar, for 2 weeks. Titik. It is very different to info. Titik. People drive around in metal boxes. Titik. Boxesnya nggak pakai apostrof. Food is eaten by putting it in your face. Waterfalls, ini lagi membicarakan hujan ya, talking about the rain. Waterfall, air jatuh out of the sky, dari langit. A lot. I miss you all. Titik. Love from Luvakas. Titik. Nah, seperti ini. Miss cek dulu yang sudah ngumpulin. Oke, Nadisa, cek dulu. Typo nih kayaknya ya. It is very different to encode. Different spellingnya ya. Nah, ketahuan. Typo. Hi from Earth, titik. I am, M-nya ketinggalan. Having a lovely time. I have been staying with 2 children, sambung. Paul, Sarah, and David. Baru titik di sini. They have taught me a lot, disambung. They have taught me a lot about the world. Titik. Here, you use bits of metal to eat with and you sleep lying down. Titik ya. Yang bawahnya baru betul. Lagi, siapa lagi yang belum? Belum ada. Contohnya seperti yang ini ya, yang Miss kerjain. Nanti kalian bisa ulang lagi. Oke, yuk kita lanjut yuk main kuis dulu. Kuis tentang punctuations. Nah, sebentar waktunya dilamain dulu. Ya, kita lisan latihannya. Get ready. Tentukan tanda baca apa yang tepat untuk mengakhiri kalimatnya. Ingat. Ya, Nadira. What a wonderful world. Yang tepat tanda bacanya apa nih, Nadisa?
Nadisa. Question marks. Question mark. Kita lihat, benar nggak ya? Uh-oh, yang betul. Tanda seru. What a wonderful world. Pakai exclamation mark. Lanjut lagi, Lana. What are you doing? Yang tepat apa nih? Question mark. Yes, ini baru kalimat tanya. What are you doing? Next, gilirannya Azra. I bought some eggs, apples, butter, and milk. Tanda bacanya apa nih yang tepat? B. Yang titik. Kita cek. Titiknya udah ada nih. Ini nyebutin ada banyak benda. Eggs, apples, butter, and milk. A, yang betul, koma. Koma, kalau ada banyak benda disebutin. What time does the class start? Mary asked. Marsha. Yang mana ya tanda bacanya? Ini kalimat tidak langsung. Nah, Lana udah belajar di sekolah, waktu itu udah bilang ya. Kalimat tidak langsung, indirect sentence. D. Yang di tanda seru, taruh di mana tanda serunya nih? Yuk, di akhir kalimat udah ada tanda bacanya. Kalau tanda seru pasti di akhir kalimat. Tanda titik pasti di akhir kalimat. Dia antara koma atau tanda kutip. Tanda kutip. Tanda kutip, yes. Tanda kutip quoted mark atau kalau kalian belajarnya kemarin inverted commas. Baru betul. Next, balik. Nadisa. He's always late. Apakah titik? Apakah apostrof? Atau inverted commas? Atau tanda seru? Nggak mungkin tanda seru. Nggak mungkin tanda titik. Karena di akhir kalimat udah ada tanda bacanya. Yang mana ayo? He's always late. Gimana nih, Nadisa? Tadi udah dikasih clue. Bukan titik, bukan seru. Yang mana? Yang mana, Nadisa? Which one is it? Apakah apostrof atau inverted commas? Dikasih bantu ya yang ini yang betul. Yang betul apostrof karena his harus pakai tanda apostrof di atasnya nih. Karena kan singkatannya dari he is. Nah, kalau kita pakai apostrof kemarin dibilang kalau dalam singkatan untuk menggantikan huruf yang dihilangkan. Ini dihilangi nih huruf is, huruf i-nya. He is. Kita gabungin huruf i-nya dihilangin, digantiin pakai apostrof. Oke. Nah, apostrof, apostrophe. Lanjut, ada Abel. Abel yuk. Tentukan tanda bacanya Abel. I have a big test tomorrow. Yang mana nih ya? Abel, titik, tanda seru, tanda tanya, atau tanda kutip? Inverted commas. Nggak mungkin inverted commas. Pilihannya antara titik, tanda seru, exclamation point, atau question mark. Karena adanya di belakang nih. Ya, yang mana, Abel? Yang? Full stop. Full stop. Yes, well done. That's correct. Lana, your turn. Although she was tired, Demi went to the party. Ada tanda kata penghubung di awal kalimat. Berarti pakai apa nih? Nggak mungkin tanda seru, nggak mungkin. Udah gampang banget itu. Karena di akhir kalimatnya udah ada tanda bacanya. Gimana nih Lana? Titik, full stop, koma,
question mark atau exclamation? Koma, betul. Although she was tired, koma, di situ komanya. Demi went to the party. Yes, well done. Lanjut lagi, Azra. Have you seen the movie? Tanda bacanya apa nih? Nggak mungkin Yeah. koma. Yes, very good. Marsha, your turn. Congratulations, Emma. Is it a full stop, a comma, a question mark, or an exclamation point? An explanation point. Yes, well done. Betul. Abel, David said, my hat is green. Apakah titik, a full stop, nggak mungkin koma, ataukah inverted commas, atau exclamation point? Ini kalimat tidak langsung. Inverted comma. Yes, excellent work. Betul. Very good. Lumayan ingat nih punctuation-nya. Nah, tadi inverted commas atau tanda kutip kalau bahasa Indonesianya itu untuk kalimat tidak langsung. Jadi kita mengulangi ucapan orang lain. Contoh tadi ya, David said, my hat is green. Kata David, topinya warnanya hijau. Oke, kita langsung masuk ke materi baru sekarang ya. Oh, proper and common nouns dulu. Kemarin sempat di ini sekilas. Sekarang kita bahas lagi ya. Berhubungan dengan penggunaan huruf besar tadi. Jadi kata benda itu ada yang common nouns and proper nouns. What is a noun? Apa sih kata benda? Nah, dijelasin lagi di sini. A noun is a naming word. Nouns are used to identify people, places, objects, animals, or ideas. Jadi kata benda itu bisa orang, bisa nama tempat, bisa benda atau binatang atau ideas, pikiran. Karena ada dua tipe kata benda yang common nouns atau proper nouns. Now, apa sih yang common nouns? Tadi common nouns itu general names, nama umum for people, places, objects, or animals. Contohnya, for example, girl, sulit pencet, atau woman, kemudian tempat, church, umpama, building, office, school, candle, ini names objects. Animals, gorilla, contohnya itu yang umum. Jadi kalau nama umum yang tidak khusus menunjukkan nama, apakah nama orang, nama lokasi, nama tempat, nama hari, nama bulan. Jadi kita nggak pakai huruf besar yang dibilang common nouns itu. Next, kita langsung ke proper nouns. Proper nouns itu beda dengan common nouns. Proper nouns harus pakai huruf besar. Karena berhubungan dengan nama, specific places, nama tempat, or people, nama orang. Nah, karena nama tempat, Sydney, ini namanya Opera House, nama gedungnya. Opera House in Sydney. Sydney-nya pakai huruf besar. Nama orang, Ronald Dahl, ini kurang N. Ronald Dahl, nama orang pakai huruf besar dua-duanya. London Eye, nama tempat juga nih. Pakai huruf besar. London Eye itu kalau kita apa biang lala ya. Biang lala di kota London yang besar memang, paling besar. Nama bulan huruf besar, nama hari huruf besar. Religious events, perayaan keagamaan, contoh Lebaran, Natal, pakai huruf besar. Brand names, nama merek, pakai huruf besar. Umpama merek Nestle, pakai huruf besar nih Nestle. E-nya pakai ejaan Prancis ya. E-nya ada tanda stripnya di atas. Nah, N-nya huruf besar. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya yang ini ya, kalau common noun, woman atau girl, tapi proper noun itu namanya J.K. Rowling. Ini pengarang Harry Potter ya, namanya J.K. Rowling. Country, contohnya Afrika. Oh, Afrika bukan country ya, continent nih. Benua.
South Africa baru country. Cartoon character. Tokoh karakter contoh Donald Duck. Nah, pakai huruf besar tuh Donald D-nya, Duck-nya. Famous landmark, contohnya tadi London Eye atau the Statue of Liberty. Of-nya huruf kecil. Kalau penulisan the Statue of Liberty, statue-nya S-nya huruf besar. Of-nya kecil. Liberty. Nah, jadi yang besar yang ini. Karena of-nya ini preposisi, bukan nama. Nggak perlu pakai huruf besar. Famous landmark, oh tadi udah. August, nama bulan. Months of the year. Days of the week. Monday, Sunday, huruf besar semua. City, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung. Restaurant, Pizza Hut, contohnya KFC, huruf besar semua. Right, next. Nah, ini tadi sudah ya, nggak usah. Udah ada contohnya tadi. Kalau gitu kita ke sini. Dipercepat dulu. Ya, kita latihan lisan. Dari Nadisa lagi. Can you spot all the proper nouns that need capitalizing in this passage? Huruf besarnya di apa aja nih? Udah ada tanda bacanya. Gambarnya nggak ada, Mami. Belum ada? Hang on. Dari tadi udah ada belum ya? Belum ya? Jangan-jangan dari tadi kalian belum ada? How about now? Sudah ada belum? Udah. Ya. Dari tadi nggak ada gambarnya? Tadi ada nggak? Nggak ada. Waduh, Nggak ada. dari tadi nggak ada. I'm really sorry. Di layar Miss kok ada ya? Oke. Jadi kita langsung aja ke sini ya. Cari yang mana nih yang harus pakai huruf besar? Mary, Aha, Mary. Yes, betul. Mark, Yes. Rosemary, Rosemary, betul. Kenapa Rosemary pakai huruf besar? nama jalan. Yes, well done, betul. Rosemary, terus nama jalannya, road-nya juga harus huruf besar nih. Road, apa lagi? Madison, Yes, nama kota nih, Madison. Ada lagi? September, September, well done. Bernie Burger, Yes, lengkap semua sampai barnya. Bernie's Burger Mart, Bar, nama restoran nih. Apa lagi? Middletown, Yes, excellent work, betul semuanya. Well done. Nah, nama restoran. Semua nama restoran termasuk nama di belakangnya. Restoran atau cafe di belakangnya huruf besar juga. Rosemary Road, nama jalan. Rosemary Street, huruf besar juga streetnya. Atau Avenue, A-nya huruf besar. Boulevard, B-nya huruf besar. Selama di depannya ada namanya. Great job, Nadisa. Next. Sekarang, kita lanjut lagi. Oh, sebentar. Gilirannya Lana. Okay, the first sentence. Yang mana yang proper nouns? grandmother, You sure? house, House. Ayo, house kalau ada namanya baru huruf besar. Grandmother kalau ada namanya pakai huruf besar. Ada yang kelewatan nih. Friday, Yes, itu dia. Nama harinya Friday. Azra. Yang B, last year. Yang mana nih huruf besarnya? home, Mana ya? Home? No. Home sama kayak house. Ada perayaan keagamaan nih. Religious event. Thanksgiving, Thanksgiving. Perayaan agama Kristen. Sebenarnya ini nggak diajarin ya. Agama Kristen nggak merayakan Thanksgiving sebenarnya. Ini perayaan apa namanya?
Musim panen. Dulu zaman masih menyembah dewa-dewi zaman dulu nih. Thanksgiving. Lanjut, berikutnya Marsha. Over the weekend, yang mana nih huruf besarnya? Over the weekend, Mm-mm. we went to the movies Yes. in town to see the new movie by Pixar. Aha, huruf besarnya yang mana nih? Ada nama satu nih. Nama, aha, apa yang mana, yang mana? Pixar. Yes, that's it. Excellent work. Pixar, Disney, umpama. Paramount Picture. Nah, itu nama-nama produser film. Harus pakai huruf besar. Very good. Kita langsung ke quiz sekarang nih. Hang on, sambil lagi. Oke. Kalau yang ini, Miss, bagikan linknya. You guys are competing against one another. Kalian ngadu ya. Dimasukkan kategorinya mana yang common nouns, mana yang proper nouns. Ingat, proper berhubungan dengan nama. Berarti pakai huruf besar. There you go. Mount Bromo, nama gunung. Mount-nya huruf besar. Bromo-nya B-nya huruf besar. Pasti proper noun. Ya, gampang. Jangan lupa type your name on the leaderboard. Yes, way to go, Abel. You are in first place. 1 minute and 26 seconds. Okay, who can beat Abel's time? Siapa yang bisa ngalahin apa waktunya Abel nih? 24 score. Skornya 24. Betul semua berarti ya? 4, 6, 8, 10, 12. Yes, betul semua berarti. Great job. Waktunya 1 menit 26 detik.
Lana comes in second. Oh, Lana yang pertama, ding. Lana is now in first place, 36.1 seconds, 36 detik doang. Wow, less than a minute. Marsha, 36 detik, tapi betulnya only 8 dapat skornya. Marsha got 8 and finished the quiz in 36.4 seconds. Kalau betul tadi ada di bawah, betul semua ada di bawah Lana nih. Kita lihat lagi, siapa lagi ada di board namanya? Masih sama. Oke, siapa yang bisa? Nanti bisa diulangin lagi ya. Malah lebih asik, kalian jadi makin paham karena mengulang-ulang kuisnya. Selain juga memperbaiki waktu kalian nih. To renew your time and score. Oke, masih sama. Yuk, kita lanjut to the next lesson. Materi baru. Oh, latihan satu lagi tentang proper and common noun. Sama seperti tadi ya. Tinggal mindahin aja. Yang mana masuk kategori common nouns, mana masuk kategori proper nouns. One more exercise. Oops. Okay, there you go. Linknya ada di chat Zoom. Tinggal dipindahin aja. Triknya, lihat aja kalau huruf besar pasti proper nouns. Karena kan nama ya, kalau nama pakai huruf besar tadi dibilang. For example, Sydney Harbor Bridge. Ini pasti. Nah, taruhnya, ups, sebentar. Oh, nggak pas. Berurutannya dari kiri ke kanan. Nah, kalau nggak berurutan dari kiri ke kanan, nanti jawabannya salah nih. Dog. Common noun. Building bricks. It's not. Pencil. September. Zoo. Melbourne. Kangaroo. Table. Nah, gampang. Nah, tinggal kirim.
Yang sudah. Nah, oh posisinya nih kayaknya ya. Posisinya pada salah. Nah, kalau satu aja salah, salah semuanya jadinya urutannya. Kita cek dulu. Sydney. Yang paling atas dog tadi ya. Nah, ini urutannya aja nih. Jadi salah semua, harusnya betul. Week, school, ini betul. Nah, ini betul semua. Harusnya betul semua, tinggal urutannya aja. Bentar, kami koreksi dulu ya, kasih nilai. Ini betul semua, Abel. Ini salahnya, satu, balik nih, ini 2 di sini, 1, 2, 3 ke sini, 4, 1, 2, 3, tukar tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, Marsha, fokus. Nih, Marsha nggak fokus nih hari ini. Oke, yes. Nah, tinggal urutannya aja nih. Betul semua. Miss koreksi dulu nilainya. Nah, bisa betul semua. Australianya nggak bisa ketaruh, Mami. Oh, nggak Jadi bisa pindah. ketaruh. Iya, jadi pindah tempat ya. Iya, nggak apa-apa. Betul semua kok. Urutannya Australia ada di paling bawah ya. Nah, oke, yuk kita lanjut next. Pelajaran baru tentang kita ke subject and predicates dulu sebelum masuk ke simple sentence. Bentar, diambil dulu. Nah, awal sebelum kita masuk ke simple sentences, kalimat sederhana, kalian harus paham dulu all about subjects and predicate. Sedikit pembuka. Kalian kalau di sekolah nih belajar bahasa Indonesia, pasti mengenal pola kalimat S, P, salah, O, K. Subjek, predikat, objek. K-nya apa yo? Siapa yang tahu? Terangan. Keterangan, well done. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Mirip bahasa Inggris juga begitu. Subject, predicate, and object. Terus keterangannya apa? Keterangannya bahasa Inggrisnya complement. Complementnya bisa berupa adverb of time atau adverbs of place. Sama tuh. Nah, predicate sama. Predicate pasti kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu verb. Berarti subjek. Subjeknya apa? Bisa noun, kata benda. Tadi kata bendanya bisa nama tempat, nama gedung, nama orang, atau pronoun. Macam-macam ya, pronoun ada 7 kan? I, you, they, we, he, she, it. Pronoun subjek. Kata kerjanya verb. Kata kerjanya nanti kalau dalam bahasa Inggris ada perubahan bentuk sesuai dengan tensesnya. Tenses itu kapan kejadiannya berlangsung. Ada objek. Kadang-kadang nggak pakai objek juga betul. Cukup subjek sama predikat aja udah simple sentence itu. Sudah kalimat sederhana. Ditambahin objek masih sama simple sentence. Mau pakai objek nggak pakai objek boleh. Ditambahin keterangan boleh, nggak pakai keterangan boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada predikatnya atau nggak ada subjeknya. Itu yang nggak boleh. Namanya fragments. Nanti belajar lagi. Oke, yuk kita langsung masuk. Let's see the next slide.
Now, a complete sentence must have two parts. Kalimat yang sempurna harus punya dua bagian. They are subject and predicate. Subjek dan predikat. Predikat. Subjek dan kata kerja. Wajib, nggak boleh enggak. Now, without both parts, it is a fragment and not a complete sentence. Tadi seperti Miss bilang, kalau nggak ada salah satunya, nggak ada subjeknya, ada kata kerjanya. Ada kata kerjanya, nggak ada subjeknya. Itu bukan kalimat. That's not a complete sentence. Disebutnya fragment. Fragment itu pecahan. Pecahan, kepingan. Nah, fragment. Jadi bukan bagian dari kalimat. Nah, kita lihat. The subject tells you who are or what is performing the action. Subjek itu biasanya pelakunya, the doer. Siapa yang melakukan pekerjaan? Pekerjaannya apa? Nanti diterangkan dengan kata kerjanya. Ngapain sih subjeknya? Dengan kata kerja tadi, ketahuan. Nah, contoh. Subjek biasanya ada sebelum kata kerja. The subject typically comes before the verb in a sentence. A compound subject is more than one subject in a sentence. Subjek itu bisa lebih dari satu. Nah, subjek yang lebih dari satu, contoh dua atau tiga, disebutnya compound subject. Kalau dibilang compound, pasti lebih dari satu. Contohnya, subjek, he plays tennis after school. Subjeknya cuma satu, he. Pakai pronoun he. Kita lihat sekarang yang compound subject. Jake and Amira play tennis after school. Taunya dari mana compound? Karena ada dua subjek, Jake sama Amira. Dan biasanya kalau compound itu ada kata penghubungnya. Di sini pakainya and. Kalau di sini cuma satu ya, he doang. Kecuali ada he and I, nah udah masuk compound subject tuh. Karena ada kata penghubung and dan ada dua subjek. Perhatikan kata kerjanya. Karena cuma satu, kata kerjanya pakai plays. Karena ini subjeknya jamak, ada dua, kata kerjanya nggak boleh pakai s di sini. Ini namanya tensesnya simple present. Nanti kalian belajar lagi. Ini perkenalan aja ya, biar kalian paham kenapa kok ini pakai s di sini enggak. Oke, next kita lanjut. Next, the predicate, predikatnya. The predicate tells us something about the subject. Usually what the subject is doing or what is happening to it. Jadi kalau predikat pasti itu kata kerja. Kata kerja itu yang menerangkan apa yang sedang dilakukan atau apa yang sudah dilakukan oleh si subjek. Nah, predikat kalau cuma satu kita nyebutnya predikat kalau si subjek melakukan dua pekerjaan atau tiga lebih dari satu, sama ya disebutnya compound predicate. Berarti ada lebih dari satu kegiatan yang dilakukan. Dihubungkan dengan conjunction and tadi, pakai kata penghubung and. Kita lihat contohnya. Tadi kan Jake and Amira disebutnya sebagai compound subject. Nah, ditulis. Ini compound subject CS. Jake and Amira play tennis after school. Itu kurang gede tulisan. Nah, ini namanya compound subject. Kita lihat contoh berikutnya, compound subject. Kita lihat contoh compound predicate-nya. Nah, Jake and Amira play tennis after school and eat ice cream. Ini compound subject. Compound predicate-nya apa? Play sama eat. Ada dua tuh kata kerjanya. Yang disebut dengan compound predicate. Taunya dari mana? Ada kata penghubung and-nya. Play tennis after school, main tenis setelah pulang sekolah, dan makan es krim. Oke, jadi sudah paham belum nih yang dimaksud dengan compound? Compound subject lebih dari satu, compound predicate lebih dari satu. Pakai kata penghubung and, ciri-cirinya itu. Nah, kita lihat.
Yuk, kita tentukan yang mana subjek, yang mana predicate. Sama-sama yuk. Kalau the horse, subjek atau predicate nih? Nyalain mic-nya boleh? The horse, is it a subject or a predicate? Ayo, siapa yang tahu? Ingat, kalau subjek itu pasti noun. Noun itu kata benda, bisa orang, bisa tempat, bisa objek, animals. Berarti the horse apa nih? Siapa yang tahu? The horse. Subject. Subject. Very good, Darisa. Ayo, yang lain mana suaranya nih? Subject. Kalau di yang kedua, ran at the park and walk on the trail. Ini subjek. Ini subjek atau predicate nih? Ran at the Compound park. predikat. Yes, excellent work. Taunya dari mana, Nadisa? Wah, keren, Nadisa. Tahu dari mana kok compound predicate nih? Ada N. Yes, kata kerjanya pun ada dua. Compound predicate. Very good. Lanjut, yang berikutnya. Ask me to help her. Kira-kira ini subjek atau predicate? Ini udah pasti predicate. Ada kata kerjanya nih. Predicate-nya ask. Loh, ini ada me apa? Ini me objek, bukan subjek. Ini objek. Ini predicate. Nah, kecuali kalau di depannya ada I. Itu baru subjek. Sebentar, Pak. Good. Next. Ini predicate, bukan compound. Lanjut. Sarah and Cooper. Is it a subject or predicate? Subjek atau predikat ya? Yang lain ayo mana? Abel, Laina, Marsha, Azra. Siapa yang tahu? Nadisa udah dua nih. Ayo yang lain, Azra? Sarah and Cooper. Apakah subjek atau predikat? Subjek. Yes, subjek apa nih? Tadi subjek ada dua macam, subjek aja dan subjek dan compound subject. Ini yang mana nih? Clue-nya ada N. Berarti apa, Azra? Compound subject. Karena subjeknya lebih dari satu. Ada Sarah, ada Cooper. Pakai kata penghubung N. Compound subject. Sama kayak ini ya. Compound predicate. Ada dua kata kerja. Kata kerja pertama ran. Kata kerja kedua N. Dihubungkan dengan, kata kerja kedua N. Kata kerja yang kedua walk. Dihubungkan dengan conjunction kata penghubung N. Lanjut, berikutnya. The football team. Marsha, is it a subject or a predicate? The football team. Predicate. Predicate, di mana dia? Predicate kata kerja. Di mana? Yang mana kata kerjanya? Football. Football? Football artinya sepak bola. Kata benda. Ini kata benda. Noun. Subject. Subjeknya yang biasa, bukan compound karena cuma satu. Walaupun ada tiga kata, the football team, tapi ini satu. Membicarakan klub sepak bola, tim sepak bola, football team. Ini kata benda, taunya dari mana? Karena football itu benda. Sepak bola itu kata benda. Kata benda bisa berubah objek tadi, bisa berupa nama, nama tempat, nama orang, nama bulan, proper noun tuh. Nama gunung, bisa gedung, bisa binatang, macam-macam. Itu yang disebut noun. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi ini udah jawabannya ya. Nah, Kelly walks to school. Ini terangin lagi. Kelly ini subjek, nama orang, berarti proper noun. Walks ini predicate, kata kerja. Terus to school apa? Ini namanya keterangan tempat. Complement. Bukan objek ya. Kalau objek itu cuma school aja. Karena ada to preposisi yang menunjukkan lokasi, ini namanya keterangan tempat. Oke, lagi. Zion is tall.
Zayan, subjek. Terus predikatnya mana? Is-nya ini predikat. Ini namanya linking verb. Nanti kalian belajar lagi. Verb, ingat, verb itu kata kerja. Link itu menghubungkan. Jadi kata kerja is ini menghubungkan adjektif ke subjeknya. Karena fungsinya adjektif ini memberikan informasi, menerangkan si subjek siapa sih yang kita bicarakan. Oh, Zayan. Zayan yang mana? Zayan yang tinggi. Itu dia. Adjektif fungsinya menerangkan si kata benda yang di depannya. Lanjut lagi. Next, contoh berikutnya. Oke, kita langsung latihan aja yuk. Kita simpan yang ini. Next, kita ke latihan. Sini ya. Kita bareng-bareng ngerjain latihannya sambil bimbing. Oke, linknya dibagikan di chat Zoom. Oke, silakan. Bentar. Oh, Lana terputus nih, Lana. Lagi di jalan tadi ya. Nah, itu dia linknya. Tinggal diklik aja. Perintahnya yang pertama, highlight the word or words that are the subject. Yang bagian pertama, cari subjeknya. Ingat, subject is placed at the beginning of the sentence. Subjek itu adanya di awal kalimat. Tinggal diklik aja seperti itu. Latihan yang kedua, cari kata kerjanya. Highlight the word or words that are the verb in these sentences. Verb pasti adanya setelah subject. Kalau yang sudah, latihan ketiga, finish the sentences below. Kalian ngarang ya, udah ada yang dikasih subjeknya. Kalian bikin kalimat bebas. Verbnya apa aja boleh. Tambahin objeknya. Untuk yang kedua, udah dikasih kata kerja verb. Kalian tambahin subjeknya apa, objeknya apa. Bebas. Yang ketiga, buat kalimat sendiri, bebas subjeknya mau apa, verbnya mau apa, objeknya apa, boleh. Yuk, coba buat kalimat sendiri. Wah, keren nih. Marsha udah coba cek. Oh, bentar. Udah dikirim Marsha, belum ada nih, belum masuk. Belum ada Marsha, belum terkirim.
Salah kirim. Baru cek nilainya aja kali. Kirimnya pilih yang sebelah kanan. Coba deh selesai. Oke, sudah ada Marsha. Let's see. Bentar, salah klik nih. Kalau yang pertama subjeknya, ketukar nih malah ya. Subjeknya. Berarti kalau subjek kan tadi dibilang di awal kalimat nih, Marsha hari ini nggak fokus nih. Numpen latihannya, kelihatan. Yang pertama tadi dibilang subjek adanya di awal kalimat, berarti harusnya Jessica, the chef, Ben and Rex, ini compound subject. Nomor 4, subjeknya betul, the rooster. Yang kelima, grandpa subjeknya. Latihan yang kedua, baru suruh nyari verb. Ini malah Marsha subjeknya nih. Kalau kalimat pertama, scan. Kata kerja setelah subjek tadi dibilang. Kalau kalimat kedua, karena subjeknya my dad, berarti kata kerjanya ate. My brother, rude bukan kata kerja. Objek itu cuma satu kata, Marsha. Ini satu kalimat kalau objek. Objek itu cuma satu kata. My brother, rude ini kata sifat, bukan kata kerja. Kalau kata kerjanya pakai to be, is, boleh.
My brother is rude. Di sini harusnya is. Bentar. Untuk Marsha ya. Di sini harusnya is. Is. Di sininya boleh rude. Jadi kalimatnya my brother is rude. Ran. Ran ini kata kerja. Depannya jangan jadi kata kerja lagi. Subjek itu tadi dibilang kata benda, Marsha. Ini kenapa kata kerja? Contoh, I itu subjek. I ran. Objeknya. Kita masukin to school. Ini keterangan tempat. To school. Boleh. Fly kata kerja lagi. Ini udah ada kata kerja fly. Fly bentuk kedua bukan fly, tapi flew. Kalau mau pakai butterfly, oh kok a butter? Butter itu mentega dong. Mentega terbang. A butterfly baru subjeknya. A butterfly flew in the sky. Kalimatnya begitu. Subjeknya nggak boleh kata kerja. Oke, nanti Marsha diulang lagi ya, biar makin paham. Oke, Nadisa. Let me see. Kalau ininya pasti betul. Yes. Kata kerjanya my brother eat a cake. Nah, boleh pakai eat, tapi tambahin S di belakangnya. Atau diganti kata kerja bentuk kedua, ate. My brother ate a cake. Sarah ran to school. Betul. Nah, pakai M kalau ini. I am, tambahin M. Di depannya eating. I am eating my sister's cake. Well done. Tinggal dibetulin dua. Penggunaan kata kerjanya udah betul, cuma tensesnya aja yang salah. Sudah oke nih, Nadisa. Very good. Nanti tensesnya belajarnya berikutnya nih. Yang penting pola kalimatnya aja betul. Nggak apa-apa penggunaan tensesnya masih salah. Oke, kita cek Azra. Nah, ingat, ini kenapa diklik semua? Satu aja, kan dari subjek. Subjek adanya di awal kalimat, satu aja yang diklik. Dari satu kalimat ini, nomor satu, cuma satu yang diklik depannya aja. Nomor 2 juga depannya doang. Nomor 3 juga. 4 sama 5 nggak diisi nih. No, latihan kedua yang diklik cuma satu juga. Kata kerjanya aja. Scan udah betul. Tapi kenapa all of the juga diklik? 8 betul. More sama cookiesnya jangan diklik. Jenny walked. Walk-nya sudah betul. Tapi kenapa around sama block-nya diklik? Kata kerja adanya sesudah subjek. Berarti kalimat berikutnya our dog. Ini subjek nih Azra. Berarti kata kerjanya yang chewed. Yang ini. Kalimat terakhir betul. Nah, cuma satu aja nih yang diklik betul. Nomor terakhir. The tall oak tree swayed in the breeze. Swayed itu bergoyang-goyang. Bergoyang ditiup angin. My brother cut, yes, the hair. Tinggal tambahin the aja di depannya. Atau his hair, boleh. My mother ran in the garden, boleh, very good. My father cooked in the kitchen, pakai S. Cooks in the kitchen. Nah, yang buat kalimatnya udah oke nih Ezra nih. Kenapa yang di atas yang gampang banget malah salah nih? Great job. Dan di sana nanti yang di atas tinggal diulang ya. Klik depannya aja yang latihan pertama. Latihan kedua klik kata kerjanya aja. Cek lagi. Siapa lagi yang udah nih? Oke, Abel belum? Nah, oke. Tadi yang nilainya kurang bagus diulang lagi ya biar makin paham. Ada satu lagi nih latihannya. Nah, latihannya mirip kayak tadi. Ini buat PR kalian nih. Tapi ada objeknya. Ingat, subjek adanya di awal kalimat. Berarti objek adanya di belakang.
Ingat nih pola kalimat tadi, SPOK. S, subjek. P, predicate, kata kerja. O, objek, tambahin keterangan. Subjek itu kata benda. Kata benda contohnya manusia, binatang, benda mati, kursi, meja, nama negara, nama gedung, nama jalan, nama gunung. Pronoun I, you, they, we, he, she, it itu subjek. Kalau di awal kalimat dia kata benda. Objek juga kata benda. Sama kayak subjek. Ya, objek itu sama seperti subjek kata benda. Cuma letaknya aja dia adanya di belakang. Jangan taruh di depan. Kalau di depan fungsinya berubah jadi subjek. Kalau taruh di belakang fungsinya jadi objek. Oh, oke, Abel sudah. Oke, contoh. Choose a subject to add to each sentence below. Bebas nih, tinggal masukin kalian ketik subjeknya yang mana aja bebas. Suka-suka kalian. Nomor sini my brother boleh. Kalimat nomor 1 atau my brother yang nomor 4 boleh. Subjek. Contoh lagi berikutnya di latihan kedua, tinggal klik aja ya. Circle the verb, cari kata kerjanya that makes sense in each sentence below, yang masuk akal. Contoh, apakah Auntie Sarah, Tante Sarah, runs a picture? Masuk akal nggak kalimatnya kalau kita bilang runs a picture? Runs itu berlari, a picture itu gambar. Nggak masuk akal. Berarti yang cocok paints a picture. Jadi kalian pilih kata kerja yang masuk akal dengan kalimatnya. Supaya kalimatnya nggak aneh. My pop, pop itu kakek. My pop, apakah eats the newspaper? Atau reads the newspaper? Atau washes the newspaper? Nggak mungkin eats the newspaper. Masa koran dimakan? Nah, tinggal dipilih ya kata kerjanya yang cocok. Sekarang yang ini, draw a line to match the correct object. Ini sudah ada subjeknya. Subjeknya Billy. Sudah ada kata kerjanya. Verb ini Jessie subjek. Text menumpuk. Kata kerja. Winnie subjek. Watches menonton. Kata kerja. Kalian tinggal cocokin ini objek semua nih. Ada book, ada TV, ada blocks, building blocks, ada cake, ada pizza. Ini objek semua. Sama nih ya, seperti subjek. Objek itu kata benda pokoknya. Cuma letaknya aja dia ada di belakang. Ups, mantap. Nah, gampang nih ya. PR-nya dikasih yang gampang. Karena next meeting kayak kita nggak cukup nih membahas simple sentence. Next meeting sudah masuk simple sentence. Karena sudah ada bekalnya, sudah tahu subjek dengan predicate-nya. Oke, sampai sini siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak nih? Kalau yang tadi kurang bagus nilainya, diulang lagi ya biar makin paham. Karena untuk lanjut ke materi besok, minggu depan, dasarnya dari yang sekarang dulu. Kalau yang sekarang belum paham, nanti bingung lanjut ke simple sentence. Got it? Ya? Jangan lupa diulang lagi nih. Contoh, Marsha, Azra. Kemudian latihan yang sebelumnya capital letters nih ada Marsha. Oke. Sama compound. Proper noun and common noun juga Marsha nih. Hari ini Marsha nggak fokus nih kayaknya nih ya. Latihannya kok numben jelek semua nih. Alright. Sampai sini kayaknya nggak ada yang nanya. Bingung atau gimana nih ya? Nggak ada pertanyaan. Nadisa, paham nggak nih subject and predicate? Paham, Miss. Paham, Alhamdulillah. Abel? Oh, Abel? Abel paham nggak nih? Paham, Miss. Abel? Paham, Alhamdulillah. Azra, what about you, Azra? Alhamdulillah, Pak. Azra kayaknya 50-50. Alhamdulillah. Bentar, Lana terputus nih Lana ya. Marsha, what about you? Paham nggak nih Marsha? Paham. Paham, berarti nggak fokus aja nih, paham kok ya. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah next meeting kita lanjut lagi materi tentang simple sentences. Kalimat sederhana. Kalimat itu ada macam-macam, nanti kalian belajar ada compound sentence, ada complex sentence.
Ini untuk membantu kalian memahami kalau baca cerita dalam bahasa Inggris atau membuat kalimat sendiri dalam bahasa Inggris. Okay, alright, so that's the end of today's lesson. Thanks so much, everyone. I'll see you guys again next week, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your weekend. Bye-bye, Bye-bye, Mami. everyone. Thank you, Mami. You're Assalamualaikum, Mami. welcome. Makasih. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.